فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul ahlul kitab sebegitu besar hasadnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya juga ikut-ikutan kena batunya? Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma hasadatkumul yahud. Tidak pernah orang-orang Yahudi hasad terhadap kalian. Kalian yang maksud kita nih, sahabat dan umat Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan hasad mereka terhadap yang pertama, itu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu mencakup 3 hal keselamatan dari Allah buat kamu, rahmat Allah buat kamu, dan keberkahan dari Allah buat kamu. Dan 3 hal ini tidak berhak untuk selain muslim. Makanya Nabi SAW dalam kesempatan lain bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan sekali-kali kalian mengawali ucapan salam terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Ketemu tetangga Nasrani, assalamualaikum. Jangan. Ya. Kita bermuamalah baik dengan mereka, tapi kita punya batasan. Ada bingkai yang tidak boleh kita lewati. Ada pagar batasan. Ya. Karena muamalah kita baik sama mereka bukan karena kemanusiaan. Lebih daripada itu Allah yang perintahkan. Kan kebanyakan kita ini kan mengatakan, ya kalau bukan karena saudara seakidah, kita ini sama-sama manusia saling mengasihi, sama-sama keturunan Adam. Kan kadang begitu kan, kampanyenya begitu. Tapi dalam Islam, berbuat baik kepada non-muslim, itu perintah Allah. Kadarnya lebih tinggi dari sekedar kampanye kemanusiaan. Maka muamalah kita kalau baik sama mereka, itu namanya bentuk ibadah. Ya. Maka Allah turunkan dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60, di ayat ke-8 dan ke-9, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu, kita semua nih, hamba Allah, umat Islam. Allah tidak melarang kalian ya terhadap orang-orang yang tidak memerangi agama kalian, orang-orang yang tidak mengusir kalian dari tanah kelahiran kalian, orang-orang yang tidak menjajah negeri kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik terhadap mereka, dan tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Jadi dengan ini kata para ulama, kata para mufassirin, inilah ayat yang menjadi pengecualian. Allah perintahkan kita kepada kafir zimmi, kepada kafir muahid, kepada kafir musta'min, pokoknya selain kafir harbi, untuk berbuat baik terhadap mereka sepanjang itu bentuknya muamalah. Tapi kalau akidah, kita punya prinsip. Disitulah Rasul berbicara, jangan sekali-kali kamu mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dan seandainya pun mereka yang berucap, kita lewat dari masjid, ya, tetangga kita pakai palang di sini, assalamualaikum pak, gitu kan? Apa arahan dari Nabi SAW? Waalaikum, cukup begitu saja. Waalaikum saja kata Nabi. Kenapa? Ucapan mereka itu ada kemungkinan 2 motif. Motif yang pertama, betul-betul dari dalam hati, dari lubuk terdalam, mereka menginginkan keselamatan buat kita. Maka dengan ucapan kita waalaikum, menyeluruh buat dia juga. Tapi ingat, bagi non-muslim keselamatannya cuma dunia, di akhirat tidak. Dan kalau seandainya motif mereka ngomong begitu, karena apa? Kedok saja, dalam hati sih nggak suka gitu kan.
Zahirnya senyum-senyum, salam. Ya, dalam hati pinginnya apa? Mudah-mudahan celaka ente gitu kan. Maka kata wa'alaikum di situ mencakup mereka. Ya berarti celaka juga buat ente gitu. Itulah kuncinya Nabi SAW. Kan awal mula Nabi berkata begitu ketika Nabi diucapkan salam oleh orang Yahudi. Tapi salamnya bikin apa ya? Orang itu bias. Dikira assalamualaikum padahal assalamualaikum. Assamu itu arti aslinya racun. Ini kiasan dari orang Arab. Racun buat kamu maksudnya apa? Celaka ente gitu. Sayyidah Aisyah sedang jalan sama Nabi, dengar itu Pak. Ya namanya istri Pak, suami dijelek-jelekin, apa yang terjadi? Baper Sayyidah Aisyah. Bawa perasaan, langsung dikatakan oleh siapa? Laknat Allah buat kalian. Kalian itu adalah orang-orang yang dijelma menjadi monyet dan babi. Karena memang ada ayatnya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Orang Yahudi itu pernah dikutuk oleh Allah. Jadi dijadikan mereka itu dikutuk menjadi rupa mereka babi dan monyet. Wa abadat taghut, dan mereka penyembah taghut. Maka sulit banget diajak bertauhid orang Yahudi. Nah itu kata Nabi SAW, pertama hasad mereka itu terhadap salam. Ngiri banget mereka, karena kita punya salam yang menjadi ciri khas kita. Kalau mereka kan namanya apa? Shalom gitu ya. Apalah gitu ya, nggak ngerti juga saya. Ya. Yang kedua kata Nabi, hasad mereka terhadap kita nih umat Islam, wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah ucapan amin. Ya, ucapan amin Pak. Makanya itu kenapa kita tuh ya Allah salat berjamaah itu nilainya luar biasa kata Nabi SAW. Ya, idza ammanal iman, jika imam mengucapkan amin fa aminu, kalian juga ucapkan amin. Kenapa kata Nabi SAW? Kuncinya fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iri banget mereka dengan ganjaran dari Allah sekedar ngucapin amin Pak. Karena umat Nabi itu Pak amalnya kecil sedikit, tapi pahalanya gede. Ya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, dan di masjid ini penuh dengan malaikat, Pak. Ya. Saya bukan karena tahu mata batin yang enggak. Ya. Tapi Rasul yang sampaikan di masjid seperti ini, para malaikat itu ngumpul menaungi kita yang sedang zikrullah, mengingat Allah dengan cara taklim seperti ini. Mendoakan kita sepanjang masih di masjid tuh Pak, nggak putus. Allahumma firlah, ampuni dia ya Allah. Allahumma arhamha, rahmati dia ya Allah. Allahumma tub alaihi, terima taubatnya. Jadi i'tikaf di masjid itu Pak, luar biasa loh. Ya, maka jangan putus kita kalau dari majelis kayak gini Pak. Jangan gibahin orang, jangan bisik-bisik ngejelekin orang. Nanti terputus pahala i'tikafnya. Satu. Yang kedua, kalau batal wudunya, segera angkat tangan, mohon izin sama yang punya majelis untuk berwudu supaya pahalanya nyambung lagi gitu. Itu kuncinya. Ya. Jadi dari hadis Nabi ini menunjukkan memang orang Yahudi itu punya hasad kepada kita, punya kedengkian terhadap kita, dan mereka itu sangat-sangat tidak suka kepada Muhammad SAW dikarenakan ia ternyata dari kalangan Bani Ismail dan bukan dari kalangan mereka Bani Israel. Ya. Dan ketahuilah jangan sampai kita itu kena penyakit hasad.